Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dibancar luaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber Cirebon, radioku Inspirasi Spirit Hati. Apa kabar sahabat radioku semuanya? Kami doakan kabar sahabat di kesempatan sore hari ini semua sahabat dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas yang dijalankan berjalan dengan lancar ya, dan mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini senang sekali rasanya saya Farhan Nawawi hadir ya di program acara Pesantren Hatiku bersama narasumber kita Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad dalam program acara Pesantren Hatiku, dan insya Allah kebersamaan kita hingga kelar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kajian kitab di Pesantren Hatiku edisi kali ini yaitu kitab Aqidatul Awam ya. Dan insya Allah untuk edisi kali ini kita masih meneruskan pembahasan dari pekan yang lalu ya, yaitu tentang istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Kita langsung saja menyapa narasumber kita Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad yang sudah hadir di studio Radio Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, gimana kabarnya Kang Farhan, semuanya keluarganya semoga sehat selalu. Alhamdulillah kabar Farhan dan keluarga kru radioku semuanya sehat walafiat, dan kita doakan semoga pendengar radioku juga semuanya sehat Ustaz ya. Amin amin, semoga sehat. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita akan kembali belajar Ustadz tentang kajian kitab Aqidatul Awam, masih tentang bab tentang istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustadz untuk memberikan pendahuluan sekaligus dilanjutkan pembahasannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa 'inda dzikri afdhali khalqihi wa ajalli 'abidihi tatanazzalu rahmat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imami ahli al-ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya rabbana idza syi'ta an taj'alal hazana sahla ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahu alaihi wa fiqna lil khairi wa a'inna alaihi. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita semuanya taufik, inayah, masih memberikan kita kekuatan untuk untuk berbuat baik ya, untuk menuntut ilmu, untuk dimudahkan kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka nikmat ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri agar nikmat itu senantiasa dijaga oleh Allah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya yang kami hormati guru kita semua, Buya Yahya dan segenap keluarganya serta kru radioku, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat duniawi dan hajat-hajat ukhrawi kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, dari baginda Nabi Muhammad SAW, daripada para ulama dan dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para pendengar radioku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidah Hafsah.
Nah, telah juga kita sudah membahas bahwasanya banyaknya jumlah istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW atau poligaminya baginda Nabi Muhammad SAW itu bukan karena syahwat, akan tapi karena wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga itu termasuk kekhususan daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikah bagi baginda Nabi Muhammad SAW adalah keutamaan dan ibadah tersendiri. Berbeda hukumnya dengan untuk kita semua, karena menikah bagi kita ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang makruh. Sesuai pembahasan ahli fikih di dalam bab pernikahan tersebut. Tapi hukum asli menikah sendiri adalah mubah dan yang lain berpendapat sunnah. Baik, melanjutkan daripada perkataan nazim, antisini suatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyal muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Romlah, sampai kepada pembahasan yaitu salah satu istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Yang ketiga setelah Sayyidah Aisyah bintu Sayyidina Abu Bakar, terus Sayyidah Hafsah binti Sayyidina Umar, sekarang Sayyidah Saudah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah ini di tahun 10 daripada nubuwah, daripada kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, 10 tahun setelahnya Rasul mendapatkan wahyu untuk menikah dengan Saudah binti Zam'ah tadi. Adapun Saudah binti Zam'ah ini dulunya sebelum bersama baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai suami dari sepupunya sendiri, dari anak pamannya, yaitu sepupunya, namanya Sakron bin Amru. Nah, Sakron bin Amru ini juga termasuk yang muslim dan yang ikut serta untuk hijrah ke Habasah di hijrah yang kedua. Nah, kemudian setelah wafatnya suaminya tadi, kemudian dinikahkan atau dinikahi baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika falamma kaburat, katanya para ulama, ketika Sayyidah Saudah ini sudah agak menua gitu, maksudnya kaburat itu sudah tua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada keinginan untuk mentalak beliau. Akhirnya ditanyalah si Sayyidah Saudah ini, gimana kalau ditalak oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tapi beliau meminta agar baginda Nabi Muhammad SAW tidak mentalaknya atau tidak berpisah dengan Sayyidah Saudah tersebut, dan menjadikan hari yang aslinya baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah membagi-bagi, Kang Farhan, sudah membagi-bagi kepada istri-istrinya secara adil. Lalu ada beberapa istri itu membagikan waktunya untuk atau diberikan kepada istri yang lainnya. Termasuk beliau ini, jatah beliau ini bersama baginda Nabi Muhammad SAW diberikan kepada Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Akhirnya tidak jadi diceraikan atau tidak jadi cerai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Matat fi khilafati Umar alal masyhur. Beliau ini meninggal pada kekhilafahannya Sayyidina Umar menurut perkataan yang masyhur. Nah, kemudian yang keempat, Sofiyatun. Nah, Sofiyah yang keempat daripada istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Sofiyah bintu Huyai ibn Akhtab, termasuk daripada Yahudiyah. Nah, Sayyidah Sofiyah itu keturunan Yahudi, dan termasuk katanya para ulama ini, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab ini, Huyai bin Akhtab ini termasuk pembesar kabilah, ketua kabilah
daripada Bani Nadir. Daripada Bani Nadir, salah satu kabilah Yahudi Madinah waktu itu, yang meninggal ketika ikut berperang dengan Bani Mustalik. Bani Mustalik sama Bani Nadir mengumpulkan kekuatannya memerangi Islam. Akhirnya setelah peperangan mereka kalah semuanya, termasuk daripada yang ditawan atau tawanan-tawanan tersebut ada putri-putri ketua kabilahnya atau putri-putri raja Yahudi tersebut. Nah, akhirnya Sayyidah Sofiyah bintu Huyai ibn Akhtab ini juga termasuk keturunan yang mulianya Bani Yahudi. Maksudnya di atasnya itu beliau bersambung nasabnya kepada Sayyidina Harun ibn Imran, Nabi Allah Harun bin Imran. Nah, termasuk keturunan Nabi juga. Akhirnya datang, salah satu kisah meriwayatkan datang ke rumah Sayyidah Aisyah ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika sudah bertemu dengan Rasulullah SAW dan tadi ingin dinikahi, akhirnya Rasulullah SAW juga menikahi beliau. Umur beliau para ulama berbeda pendapat, ada yang berkata di atas 20, ada yang berpendapat di antara 17-18. Tapi status beliau sudah menjanda gitu. Maksudnya sudah ya. Entah karena mungkin suaminya terbunuh di peperangan atau seperti apa. Nah, Sofiyah binti Huyai, Sayyidah Sofiyah ini dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW karena termasuk tawanan. Jadi di peperangan dulu itu yang ditawan sudah jadi budak, laki-laki ataupun perempuan. Peperangan antara dua kaum, misalkan Islam sama Kristen atau Islam sama Yahudi waktu dulu, ya tawanan perang itu sudah jadi budak, sudah harus patuh. Nah, dijual belikan juga disuruh mengabdi, disuruh mencari pekerjaan. Nah, nanti yang uangnya untuk majikannya, seperti itu. Nah, ada juga yang menikah dengan budak, dibuat untuk menikah gitu. Iya. Nah, akhirnya Rasulullah menikahi istilahnya putri raja daripada Bani Nadir tersebut, yaitu Sayyidah Sofiyah, dengan mahar beliau adalah beliau dimerdekakan itu. Jadi dimerdekakan, kemerdekaan beliau adalah mahar untuk menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Meninggal Sayyidah Sofiyah binti Huyai ibn Akhtab di tahun ke-50 Hijriah atau di tahun ke-50 setelah kenabian. Biasanya ada khamsin ba'dan nubuwah, ada khamsin ba'dal hijrah gitu. Nah, di antara 50 setelah nubuwah atau 50 setelah hijrah. Nah, para ulama biasa memberikan tadi, biasanya yang sering dipakai adalah 50 setelah hijrah. Misalnya ba'dal hijrah itu dianggap tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, seperti itu. Nah, dan dikubur beliau ini di Baqi', seperti halnya istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Kemudian yang kelima daripada istri baginda Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Maimunah binti Al-Harith. Sayyidah Maimunah binti Al-Harith ini menikah dengan Rasulullah SAW di tahun ke-7 daripada nubuwah. Karena di tahun ke-7 Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Maimunah binti Al-Harith. Nah, waktu itu Sayyidah Maimunah atau Sayyidina Rasulullah SAW dalam keadaan muhrim. Sementara kita di fikih kita tidak boleh menikah dalam keadaan dia ini muhrim. Nah, ada juga para ulama berdalil atau berpendapat kalau boleh menikah dalam keadaan dia ini, bukan mazhab kita ya, menikah dalam keadaan dia ini muhrim itu boleh. Contohnya apa? Kisahnya Rasulullah SAW ketika dia menikah dengan Sayyidah Maimunah binti Al-Harith tersebut, Rasulullah SAW dalam keadaan muhrim fi umratil qada,
alal masyhur. Ini pendapat yang masyhur dan pendapat jumhur bahwasanya Rasulullah SAW itu dalam keadaan muhrim, ihram, tapi melangsungkan akad nikah. Tapi dibantah pendapat itu oleh beliau sendiri. Ini pendapat yang bilang Rasulullah sedang muhrim adalah pendapat Sayyidina Abdullah ibni Abbas, keponakan Rasulullah SAW. Nah, yang bilang kalau Rasulullah tidak dalam keadaan muhrim adalah Sayyidah Maimunah sendiri. Nah, di dalam ilmu ta'arud wa tarjih, antara dalil-dalil mana yang kita dahulukan ini, ulama berpendapat bahwasanya kalau laki-laki yang meriwayatkan, dia didahulukan atas perempuan. Nah, kecuali yang pertama, perkara itu atau sesuatu yang bedanya pendapat tersebut adalah sesuatu yang dia alami sendiri atau sesuatu yang menyangkut tentang kewanitaan. Ini umur perkaranya wanita, dan yang seharusnya wanita yang lebih paham, kayak haid, istihadah. Itu meskipun misalkan yang meriwayatkan sahabat-sahabat, kalau ada perempuan-perempuan yang membantah itu biasanya didahulukan yang perempuan tetap. Nah, termasuk nih tadi kan jumhur berkata ini Rasulullah menikah dengan Sayyidah Maimunah ketika beliau dalam keadaan ihram. Nah, tapi Sayyidah Maimunah juga mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menikah denganku dan Rasulullah bukan dalam keadaan ihram, atau sebelum ihram atau setelah ihram. Ini pendapat yang diambil sebagian mazhab. Nah, dari situ makanya semua pendapat laki-laki didahulukan dari pendapat perempuan, kecuali jika sesuatu itu menyangkut tentang perkara perempuan, perkara wanita, atau dialami langsung oleh beliau sendiri. Nah, ini termasuk yang dialami langsung oleh beliau sendiri, Maimunah, Sayyidah Maimunah. Dulu nama asli Sayyidah Maimunah adalah Barroh. Namanya Barroh, orang baik, mungkin yang baik itu artinya. Nah, fasamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dirubah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah. Jadi beberapa istri-istri baginda Nabi itu namanya banyak yang Barroh. Ada 3 mungkin. Istri Nabi nama aslinya Barroh. Nah, diganti semuanya, ada yang Zainab, ada yang Maimunah, ada yang lain, mungkin Juwairiyah kalau tidak salah satunya, atau Zainab juga kalau tidak salah namanya. Jadi diganti. Kenapa diganti? Dalam satu riwayat itu termasuk mengagungkan kayak diri sendiri. Jadi ulama itu memakruhkan. Jadi bukan karena dilarangnya, bukan karena haram, tapi makruh. Iya. Karena mungkin kayak seakan-akan menyombongkan diri sendiri gitu. Atau tidak mau alasan kedua, tidak mau nanti ada yang bilang saya keluar daripada orang yang baik. Berarti kalau keluar dari orang yang baik, seakan-akan dia ini keluar dari kebaikan. Ini, seperti itu. Hanya dirubah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga yang dilakukan oleh beberapa guru-guru kami. Jadi kalau ada namanya itu, seakan-akan nama-nama itu khusus untuk baginda Nabi atau khusus untuk namanya Allah apalagi kan, itu biasanya langsung dirubah, langsung diganti dengan nama yang lain. Ada dulu kami punya teman namanya Al-Khaliq. Al-Khaliq sang pencipta. Akhirnya guru-guru kami itu siapa nama aslinya? Memang nama aslinya di KTP-nya Al-Khaliq. Al-Khaliq aja. Barangkali Abdul Khaliq gitu. Nah, akhirnya diganti. Udah kasih Abad. Di depannya kasih Abdul Khaliq. Abdul Khaliq. Ya. Hambanya sang pencipta. Kalau Al-Khaliq ini jadi dipanggilnya Abdul. Apa ini? Biar tidak ada penyerupaan. Meskipun pasti nggak bisa apa-apa dan sangat berbeda kan. Tapi jangan ada penyerupaan meskipun sedikit lah. Iya. Ada yang namanya Khairul Anam.
Nah, ada yang namanya khairil anam, sebaik-baiknya manusia. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya beberapa guru-guru kami merubah atau menambahkan Muhammad khairil anam atau dirubah secara total namanya siapa, Hadi, Abdul Hadi, nah seperti itu. Itu termasuk tadi ya, membahas nama daripada Sayyidah Maimunah bintil Harith, namanya adalah Baroh, diganti oleh Rasulullah SAW dengan Maimunah. Nah, Rasul menikah tadi di tahun ke-7, sedangkan beliau ihram menurut pendapat jumhur, dan menurut Sayyidah Maimunah sendiri di dalam hadisnya tidak dalam keadaan muhrim atau dalam keadaan ihram, tapi setelahnya langsung. Nah, itu pada Umratul Qadha, di Umratul Qadha. Beliau meninggal tahun ke-51, sedangkan umur beliau itu 80 tahun. Nah, Sayyidah Maimunah ini diceritakan adalah akhir yang menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi wanita terakhir yang menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, karena sudah berada di Madinah waktu itu, tadi di Umratul Qadha tersebut. Yang kedua adalah paling akhirnya daripada istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW yang meninggal, yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia setelah Rasulullah ini paling akhirnya istrinya Rasulullah yang meninggal. Nah, ya, seperti itu. Yang paling awalnya adalah Sayyidah Zainab binti Jahas. Insyaallah nanti kita akan bahas. Nah. Baik, terima kasih Ustadz atas pembahasannya, dan segmentasi berikutnya kita akan kembali melanjutkan ya tentang biografi istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Tetap bersama kami di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati dipancar luaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan sahabat radioku semuanya di program acara Pesantren Hatiku ya, edisi kali ini dengan kajian kitab Aqidatul Awam bersama narasumber kita Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad ya, dan kami ucapkan terima kasih yang masih setia bersama kami, yang baru bergabung juga kami ucapkan selamat bergabung ya, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media partner kami yang sudah merelay program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak buat radioku 104,8 FM Kuningan, radioku 92,4 FM Majalengka, radioku 104,7 FM Batam, radioku 1089 AM Bogor, kemudian radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, radioku 89,6 FM Purbalingga, kemudian radioku 87,6 FM Berau Kaltim, radioku 106,3 Martapura, dan radioku 93,6 Aceh Besar. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah merelay program Pesantren Hatiku edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik Ustadz, kita akan kembali melanjutkan tentang kajian kita kitab Aqidatul Awam, masih tentang istri baginda Nabi Muhammad SAW, dan akan kita bahas di segmentasi kali ini yaitu istri Nabi yang bernama Ummu Habibah. Baik, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kang Farhan atas waktunya. Baik pemirsa atau sahabat radioku semuanya, kita lanjutkan daripada penjelasan istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW sampai kepada yang keenam, yaitu Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah namanya dijuluki Ummu Habibah atau Ummu Habibah itu karena beliau punya anak perempuan namanya Habibah gitu. Nama asli beliau adalah Ramlah binti Abi Sufyan, anaknya Sayyidina Abi Sufyan, Sakhr ibni Al-Harb. Hajarat ma'ahu ma'a zawjiha Ubaidillah ibni Jahas. Beliau ini termasuk yang ikut hijrah juga bersama suaminya. Nama suaminya adalah Ubaidillah bin Jahas ke Habasyah, ke Ethiopia juga, sama seperti
tadi itu Maimunah ya kalau tidak salah. Oh bukan, seperti Saudah binti Zam'ah, Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Termasuk yang ikut adalah Sayyidah Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan, ikut hijrah juga ke Habasyah. Di hijrah yang kedua juga sama. Habasyah ini daerah di Afrika yang sekarang mungkin namanya daerah Ethiopia. Negara Ethiopia itu. Nah, suaminya ini tadi Ubaidillah bin Jahas ini ketika hijrah ke Ethiopia, dia muslim. Dia ini muslim bersama orang-orang Islam karena tertekan Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Kebetulan Raja Habasyah itu, raja yang di Ethiopia itu namanya Najasyi. Kita sering dengar An-Najasyi itu. Najasyi itu orangnya juga menerima daripada permintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diterima, dijaga, dan raja itu sangat toleran lah sama umat-umat beragama yang lainnya. Nah, ketika di sana, ketika beliau hijrah di Habasyah bersama suaminya tadi, suaminya ini tiba-tiba tanassar, ikut agama Nasrani. Ya mungkin murtad lah kita katakan ya, keluar dari agama Islam, kemudian ikut agama Nasrani. Nah, dan juga suaminya mengajak keluarganya, tentunya mengajak anaknya yang perempuan yang masih kecil tadi dan juga istrinya tadi untuk ikut ke agama Nasrani. Nah, tapi istrinya ini Ummu Habibah ini atau Sayyidah Romlah ini termasuk orang-orang yang diberi ketetapan iman sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tetap dalam keyakinannya untuk memeluk agama Islam. Otomatis terpisah langsung, jika sudah langsung beda agama langsung terpisah. Nah, ketika dalam satu riwayat istrinya suaminya tadi sampai meninggal tadi di situ dalam keadaan Nasrani. Iya. Tapi riwayat yang lainnya bahwasanya langsung terpisah saja, suaminya Nasrani sedangkan beliau itu tetap dalam agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabat namanya Amru ibnu Umayyah untuk menjadi wakil beliau untuk menikah dengan Ummu Habibah tadi. Akhirnya datang ke Habasyah melangsungkan pernikahan. Jadi Sayyidina Amru ibnu Umayyah tadi adalah wakil yang diwakilkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk dirinya sendiri. Nah, menikah, yang menikahkan adalah walinya adalah sepupu daripada Ummu Habibah yang ikut hijrah ke Habasyah, bernama Sayyidina Khalid ibni Sa'id ibni Al-As. Nah, itu yang menikahkan Rasulullah SAW yang diwakili oleh Amr bin Umayyah dengan Ummi Habibah. Wa arsalahan Najasyi, kemudian setelah pernikahan berlangsung dikembalikan oleh Raja Najasyi tadi kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau meninggal di tahun ke-44 daripada kenabian atau daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh daripada istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW ada Ummu Salamah, nama beliau adalah Hindun bintu Abi Umayyah ibnil Mughirah. Hindun bin Abi Umayyah bin Mughirah bin Al-Mughirah. Menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW juga di bulan Syawal, 1 tahun di bulan Syawal tahun keempat daripada kenabian. Dinikahkan oleh anaknya sendiri, anaknya Ummu Salamah ini. Jadi Ummu Salamah punya anak. Nah, anaknya menikahkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah tadi sudah disebutkan di awal sebelum hari ini, pekan-pekan yang lalu, bahwasanya Rasulullah menikah itu boleh tanpa wali, tanpa syahid pun boleh. Nah, itu termasuk kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari kisah ini juga ada beberapa ulama yang
mengambil dalil atau beristidlal, menjadikan kisah ini adalah dalil bahwasanya boleh seorang anak menikahkan ibunya sendiri, nah, kepada orang lain, itu jadi walinya sendiri itu untuk orang lain, kayak gitu. Tapi beberapa ulama juga berkata anaknya itu adalah asobah, atau apa ya istilah asobah ini, karena Ummu Salamah ini menikah dengan sepupunya itu berarti anak pamannya. Nah, termasuk wali kan juga pamannya itu. Paman kan wali, tapi kalau pamannya meninggal anaknya suaminya sendiri dan meninggal juga kan, otomatis pindah ke anaknya sendiri. Nah, makanya anaknya itu menikahkan ibunya itu sah karena dia juga sebagai wali. Tapi terlepas dari itu, tadi kita sampaikan bahwasanya Rasulullah menikah boleh tanpa wali, boleh tanpa syahid. Itu adalah kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kami katakan beliau ini kok walinya langsung anaknya? Ternyata beliau juga pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, katanya, ya Rasulullah, saya ini cinta sekali sama suami saya yang meninggal itu, Abi Salamah. Abi Salamah ini orangnya ahli ibadah dan orangnya juga baik lah mungkin. Nah, akhirnya ditinggal itu ada kayak terus menerus dalam kesedihan, berlarut dalam tadi kesedihan, kekecewaan mungkin, karena ya tadi saking cintanya sama suaminya, sampai diajari oleh Rasulullah SAW waktu sebelum menikahnya dan tidak tahu bakal dinikahi oleh Rasulullah SAW. Katanya, Allahumma, doa, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kalau dapat musibah, dahulukan doa yang anak ajari ke kalian semua. Doanya adalah Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan pahala dari musibahku, wakhlufni khairan minha, dan juga berikan pengganti yang lebih baik daripada musibah tersebut. Akhirnya diulang-ulang doa itu oleh Ummu Salamah tadi sampai dikhitbah oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya tadi dikatakan, ya Rasulullah, saya ini orangnya satu cemburuan. Yang kedua, saya ini orangnya yang sering dapat musibahnya banyak banget ya Rasulullah. Yang ketiga, ya Rasulullah, saya ini sudah nggak ada wali siapa-siapa, keluarga saya sudah pada meninggal. Makanya pas menikahkan ya anaknya mau nggak mau kan jadi walinya kan. Iya. Nah tadi karena nggak ada walinya, akhirnya Rasulullah menjawab satu-satu, adapun keadaan engkau ini pencemburu, aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sifat cemburumu. Padahal cemburu itu ya memang wajar adanya di pasangan ya. Itu kewajaran. Tapi Rasulullah bilang karena dia sangat pencemburu, Rasulullah akan meminta kepada Allah agar dihilangkan itu sifat yang sangat bercemburunya. Kedua, kalau engkau orang yang sering dapat musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi atau memberikan pahala yang sangat besar atas musibah-musibahmu itu. Yang ketiga, kalau engkau ini tidak ada wali, maka aku di hadapan keluarga-keluargamu yang lainnya, di wali-walimu yang lainnya adalah orang-orang yang tidak ada permasalahan sedikit pun dengan mereka. Bahkan mereka senang dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dinikahkanlah oleh anaknya. Anaknya menikahkan baginda Nabi dengan ibunya. Nah tadi dibagi sebagian ulama menjadikan ini dalil kebolehan anak itu jadi wali ibunya. Sebagian lagi mentakwil bahwasanya anaknya adalah aslinya wali yang sesungguhnya karena tidak ada wali lagi. Dan kebetulan menikahnya dengan sepupu sendiri, maka ketika semuanya meninggal anaknya masih ada asobah untuk dibolehkan untuk menjadikan wali dalam pernikahan ibunya sendiri itu. Nah, dan termasuk Ummu Salamah ini termasuk yang ketika Rasulullah SAW bermalam di rumahnya Ummu Salamah, lalu datang malaikat Jibril
memberikan pasir di tangan Rasulullah SAW sampai Rasulullah terbangun. Ketika Rasulullah terbangun, Ummu Salamah otomatis juga ikut bangun, ikut terbangun dan menanyakan, ada apa wahai Rasulullah SAW? Akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya datang kepadaku Jibril dan memberikan pasir itu. Rasulullah bilang ini adalah pasir dari Karbala, dari negeri Irak sana, dari Karbala. Ulama berpendapat Karbala itu dari dua kata, karbun wa bala. Karbun itu musibah, bala juga sama musibah tuh. Nah, Karbala. Nah, dari Karbala, salah satu gurun di Irak, dan Rasul mengabarkan bahwasanya nanti ini pasir ini ketika dia sudah menjadi darah, ini adalah bukti bahwasanya Sayyidina Husain, bahwasanya cucuku Husain akan terbunuh. Jadi taunya Husain akan terbunuh ini dari pasirnya ini. Kalau dia ini tiba-tiba ada darahnya, maka Husain itu adalah alamat bahwasanya Sayyidina Husain terbunuh. Akhirnya beliau simpan di satu wadah dan membagikannya dan memberitahu ke tadi Rasulullah memberitahu ke Ummu Salamah dan Ummu Salamah menyimpannya di satu wadah ya. Sampai suatu saat ketika dia mengetahui, Ummu Salamah ini mengetahui bahwasanya Imam Husain dan keluarganya lagi ke Irak setelah wafatnya Nabi, dengan udah jauh lah, sudah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, kekhalifahan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan waktu itu. Nah, antara Al-Hasan sudah meninggal, baru kan khilafah kan mau ada yang menginginkan Imam Husain untuk menjadi khilafah setelah kakaknya pastinya. Iya. Dari kubu lain ya, mereka sudah mengambil sudah menguasai daerah tersebut. Akhirnya datang Imam Husain untuk menuntut keadilan itu. Karena kasihan orang-orang sudah banyak yang tanda tangan, yang mungkin kisah lengkapnya sering kita dengar di ceramah guru mulia kita. Mungkin kemarin ditayangkan juga, kalau santri diwajibkan itu untuk mendengar kisah Sayyidina Husain di ceramah guru mulia kita Buya Yahya ada. Nah, yang ingin secara detailnya mangga, mungkin bisa merujuk ke video guru mulia kita. Nah tadi setelah beliau ingat bahwasanya Sayyidina Husain itu sedang ada di Irak, langsung diambil lagi, dilihat lagi botol yang berisi debu tadi pasir dari Karbala tersebut, dilihatin sampai suatu hari dilihat setelah beberapa hari Imam Husain sudah berada di Irak, dilihat nggak sengaja mungkin lihat pasirnya sudah bercampur dengan darah. Akhirnya beliau menyuruh khadimahnya, menyuruh orang-orang yang khidmah atau mengabdi, pembantu beliau, asisten beliau yang ada di rumahnya, coba kamu ke pasar cari tahu kabar tentang Al-Husain gitu. Ke pasar nyari tahu dan dengar kabar kalau Imam Husain sudah wafat, sudah meninggal. Maka tadi kata beliau, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah jujur dengan apa yang beliau sampaikan. Tadi Rasulullah aslinya sudah memberitahu bahwasanya fulan nanti meninggal dibunuh, fulan dibunuh, fulan dibunuh, Hasan dibunuh, Husain dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh. Itu sudah ada riwayat-riwayatnya bahwasanya beliau dikabari langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ketika dan beliau juga termasuk yang diberi umur yang panjang ya. Ada yang mengatakan 79, ada yang mengatakan 80-an, ada yang mengatakan 84 tahun. Dan meninggal pada kekhalifahan atau kepemimpinan Yazid bin Muawiyah dan dikuburkan di Baqi'. Itu adalah disolati oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu adalah Sayyidina Ummu Salamah Hidun ibni Umayyah.
Dan yang ke-8 ada Sayyidah Zainab binti Jahas. Tadi Sayyidah Zainab ini adalah bintu ammatihi, anak daripada bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umaymah. Wa kana ismu Zainab Baroh. Tuh tadi. Zainab juga Baroh. termasuk yang namanya tadi Baroh. Baroh juga. Terus diganti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sebab yang tadi kita jelaskan di awal tadi. Jadi beberapa orang yang bertemu Nabi kemudian namanya itu Baroh, biasanya diganti oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan nama yang lainnya. Nah, sebelum dengan baginda Nabi, Zainab binti Jahas ini, Sayyidah Zainab binti Jahas ini adalah istri daripada budak baginda Nabi atau yang senantiasa dengan baginda Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Dari kecil ikut Nabi Muhammad sampai ingin diadopsi oleh baginda Nabi, sampai masyhur namanya Zaid bin Muhammad. Akhirnya dilarang mengadopsi anak atau mengangkat anak atau memberikan nasab kepada yang bukan nasabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diganti lagi ke nasab bapaknya Zaid ibn Harithah. Menikah dengan Zaid, ternyata ada sering ada percekcokan, dan Sayyidah Zainab ini termasuk yang mempunyai, termasuk paling mulianya perempuan karena dia juga Quraisyah, dia juga orang Quraisy. Masih ada sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya para ulama menyebutkan bahwasanya kita kalau menikah harus satu kufu, satu derajat. Termasuk menikah dengan yang bari'atul jamal, katanya orang kalau sudah cantiknya itu berlebihan itu makruh. Ulama menyebutkan makruh kita menikah dengan orang-orang yang sepadan gitu ya, disarankan sepadan. Cantiknya itu over lah gitu, gitu mungkin. Yang karena dua sebab. Katanya yang pertama karena dia mungkin karena banyak yang ngomongin orang lain sehingga mendoakan jelek kepada suaminya. Kapan suaminya mati itu? Kapan ya kok bisa dia gitu mau? Nah kayak gitu. Banyak orang yang ngomong seperti itu. Yang kedua, li'annaha tatakabar. Nanti karena paras dia yang mungkin cantik, dia itu nanti ngelawan suaminya. Ente nih untung punya pasangan kayak Ana ini gitu ya. Saya ini kembang desa mungkin, nggak tahu seperti apa. Nah itulah yang ulama bahas. Tapi boleh gitu. Nah seperti itu. Nah ini termasuk orang yang punya nasab dari Quraisy juga. Makanya sedangkan Zaid bin Harithah tadi banyak orang yang anggap beliau ini budaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah akhirnya setelah bercerai, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Nabi Muhammad untuk menikahi Sayyidah Zainab binti Jahas ini. Dan Sayyidah Zainab binti Jahas adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau awal istri pertama Nabi yang menyusul baginda Nabi ketika beliau wafat. Jadi ketika Rasul wafat, orang pertama yang menyusul adalah Sayyidah Zainab binti Jahas. Itu sudah sekali lagi sudah diberi bisyarah atau kabar gembira kepada istri-istrinya. Sayyidah Aisyah dan beberapa istri yang lainnya bertanya, siapa nih di antara kita yang akan meninggal duluan? Katanya Rasulullah SAW, atwalukum lillahi yadan, yang paling panjang tangannya di hadapan Allah. Nah kalau kita panjang tangan ini istilah untuk apa? Kurang baik, negatif. Kurang baik ya. Sering mencuri. Nah itu panjang tangan. Tapi di Arab maksud dari perkataan baginda Nabi tadi, yang paling panjang tangannya adalah orang yang karena sering bersedekah, sering membantu, sering berbagi. Nah termasuk yang paling sering adalah Sayyidah Zainab binti Jahas ini. Orangnya sangat-sangat dermawan. Nah katanya Sayyidah Aisyah sendiri ketika di antara memberikan kabar, nggak ada yang bisa hampir nandingin saya mungkin kecuali Zainab. Zainab ini ibadahnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, berbaginya juga Masya Allah gitu. Itu pujian istri Nabi kepada istri
yang lainnya. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan juga beliau tadi umur beliau menikah dengan baginda Nabi 35. Meninggal waktu itu umur beliau 53, jadi dibalik. 35 bersama Nabi, 53 beliau meninggal dan dikuburkan di Baqi', disolati oleh Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya. Dan kita akan kembali lanjut Ustadz di segmentasi berikutnya. Masih temanya tentang istri-istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati dipancar luaskan dari seputaran komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Masih bersama kami di program acara Pesantren Hatiku bersama narasumber kita Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad ya, dengan kajian kitab Aqidatul Awam, dan kita masih membahas tentang istri-istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kembali di segmentasi kali ini. Silakan Ustadz. Baik, kita lanjutkan daripada istri-istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada istri beliau yang ke-9, yang terakhir, yaitu Sayyidah Juwairiyah bintil Harith Al-Khuza'iyah. Katanya termasuk tawanan daripada Bani Mustalik. Tadi tawanan dari yang ditawan oleh Bani Mustalik min Khuza'ah. Kemudian fawaqat fi sahmi li Thabit. Habis itu jadi orang-orang tawanan itu biasanya nanti ada undiannya. Ini untuk fulan, ini untuk fulan, sampai Sayyidah Juwairiyah ini diberi kepada Thabit bin Qais bin Syammas Al-Ansari, pemuda daripada Ansor. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan atau memberikan kabar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menikah dengan Sayyidah Juwairiyah tadi. Akhirnya diganti atau ditukar dengan sesuatu yang lainnya gitu. Dengan emas berapa, biasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah dinikahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga termasuk yang tadi, termasuk perempuan Yahudiyah juga sama, dan menikah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau di 20-an tahun, 20 atau 21 dalam satu riwayat. Kemudian beliau juga meninggal di Madinah pada tahun ke-56. Tahun ke-56 beliau meninggal. Wa shalla 'alaiha Marwan bin al-Hakam. Disolati oleh Marwan bin Hakam. Waktu itu beliau Marwan bin Hakam ini menjadi pemimpin di Madinah tadi. Wa qad balaghat 70 sanah. Umur beliau waktu itu mencapai 70 tahun. Ada lagi riwayat tidak sampai 70 tapi 65 tahun gitu katanya. Nah, dari itulah tadi di antara beberapa istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW yang ditinggal oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah meninggalkan 9 istri-istri beliau. Nah, adapun yang meninggal sebelum Rasulullah SAW ada tiga istri beliau, yaitu yang pertama tentunya Sayyidah Khadijah bintul Khuwailid, dan Rasulullah tidak menikah dengan perempuan yang lainnya sampai Sayyidah Khadijah ini meninggal. Sudah kita jelaskan di sesi-sesi sebelumnya. Dan juga yang kedua ada juga Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah ini juga termasuk yang dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk julukannya juga Ummul Masakin.
ibu daripada orang-orang miskin. miskin. Karena ketika di jahiliyah dan ketika masuk Islam, beliau ini senang memberi. Jadi suka bagi-bagi makanan, suka memberi orang-orang yang tidak mampu. Nah, makanya dijuluki Ummul Masakin, karena sering berbuat baik kepada orang-orang yang miskin tadi. Tapi Rasulullah SAW tidak lama dengan Sayyidah Zainab bintu Huzaimah ini. Karena apa? Mungkin 2 bulan, 3 bulan sampai beliau meninggal. Kemudian dikubur di Baqi', sedangkan umur beliau mungkin 30-an tahun lah. Meninggal muda lah istilahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Raihanah binti Yazid. Raihanah binti Yazid juga termasuk tawanan dari Bani Quraidzah. Kemudian dipilih untuk ditawan dan diserahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk yang Yahudiyah juga. Akhirnya Rasul SAW memberikan Sayyidah Raihanah ini pilihan antara tetap dalam agama dia atau masuk Islam. Lalu beliau memilih untuk masuk Islam. Fa'ataqaha, kemudian dibebaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga dinikahi oleh beliau SAW. Hampir diceraikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW karena dikisahkan beliau ini sangat pencemburu gitu. Sama tadi Sadidatul Ghirah, sangat-sangat pencemburu. Nah, akhirnya ketika ingin diceraikan beliau bersedih, atau dalam satu riwayat sudah diceraikan tapi datang wahyu untuk rujuk kembali, untuk bersama kembali. Nah, sampai beliau meninggal sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah beberapa istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Totalnya ada 12. Adapun yang jadi beberapa perempuan itu dulu itu menghibahkan wahaba nafsaha li Rasulillah SAW, memberi dirinya untuk Rasulullah SAW. Itu banyak. Ada yang Rasulullah SAW itu nikahi sendiri, ada yang Rasulullah SAW itu memberikan kepada sahabatnya yang lain. Biasanya ada sahabat yang jomblo lama gitu, tidak menikah-nikah misalnya. Nah, tidak menikah, akhirnya diberikan kepada sahabatnya. Ada yang tidak mempunyai mahar, seperti itu, Rasul yang meminta kepada orang tuanya, akhirnya mau. Nah, seperti itu. Ada juga yang dikhitbah tapi tidak jadi dinikahi. Ada yang sudah dinikahi tapi belum tidak lama bersama baginda Nabi, maknanya tidak sampai satu rumah dengan baginda Nabi, sudah ya mungkin meninggal atau diceraikan atau seperti apa, atau tadi diberikan kepada sahabat-sahabat yang istilahnya belum menikah atau sudah menikah tapi ya diberikan karena ya Rasulullah SAW orangnya sangat dermawan gitu. Nah, seperti itu. Intinya mungkin ulama banyak, ada katanya perempuan-perempuan yang hampir tadi memberikan dirinya untuk Rasulullah, hampir ada 30-an. Nah, seperti itu. Nah, tapi tidak semuanya diterima oleh baginda Nabi Muhammad karena pernikahan daripada Rasulullah SAW sendiri itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis juga Rasulullah SAW menyampaikan, ma tazawwadtu syai'an minan nisa'i atau minal mar'ati qad illa biwahyin. Saya tidak menikah dengan seseorang siapapun itu daripada perempuan kecuali itu adalah wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun tidak menikahkan perempuan-perempuan, maksudnya tidak menikahkan beberapa orang, termasuk putra-putrinya baginda Nabi, putri-putrinya baginda Nabi Muhammad SAW, tidak beliau nikahkan kecuali karena petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini
Ini kita bisa simpulkan atau bisa tepis tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang mohon maaf ini kurang layak untuk Rasulullah SAW, adalah orang yang nafsuan atau bersyahwat tinggi, merendahkan perempuan. Nah, ini termasuk kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh orang-orang kafir. Adapun hikmah daripada beberapa ulama menyampaikan bahwasanya hikmah berpoligaminya baginda Nabi Muhammad SAW itu atas dasar wahyu, atas dasar perintah, bukan atas kemauan beliau sendiri. Nah, maka beberapa menyebutkan bahwasanya hikmah daripada pernikahan Rasul atau menikahnya Rasul dengan lebih daripada satu perempuan, yang pertama ingin menjalin kedekatan antara Rasulullah dengan kaum-kaum yang lainnya. Ingin menjalin kedekatan dengan para sahabat-sahabat besar yang lainnya. Seperti halnya Rasulullah menikah dengan dua sahabat besar, menikah dengan anak daripada dua sahabat besarnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan juga menikahkan putrinya dengan dua sahabat-sahabat besar yang lainnya, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Itu untuk menjalin kedekatan, keakraban, kekokohan dakwah Islam, kompak. Dan juga beberapa yang dinikahi oleh Rasul adalah putra-putri daripada tadi ketua-ketua atau pembesar-pembesar suatu kaum, sehingga kalau putrinya istrinya sudah dinikahkan, akhirnya pengikut-pengikutnya pun banyak yang ikut. Secara otomatis dakwah Islam akan tersebar luas dan menjadi kuat. Yang kedua daripada hikmah poligaminya baginda Nabi Muhammad SAW adalah karena kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW adalah semuanya dars, semuanya adalah pelajaran. Baik. Pelajaran, terus karena beliau qudwah harus ada yang menyampaikan ke orang lain. Iya. Jadi jika mungkin hanya satu istri, maka sedikit yang kita dapatkan, khususnya di perkara-perkara yang menyangkut tentang perkara wanita, contoh haid, istihadah. Nah, makanya kita dapat ilmu-ilmu itu termasuk daripada istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Yang paling besar manfaatnya adalah Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai ulama-ulama hadis, ulama-ulama sejarah menobatkan beliau sebagai perempuan yang paling banyaknya meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi darasnya pun atau pelajaran kehidupan baginda Nabi ketika ada istri-istrinya yang cemburu, ketika ada permasalahan keluarga, ketika ada hal-hal yang menyangkut tentang wanita, bisa tersampaikan juga oleh kita, sehingga kita bisa mengambil pelajaran daripada kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, banyaknya istri-istri baginda Nabi itu semuanya itu adalah muslimat, sudah Islam. Jadi sudah masuk Islam dulu baru dinikahi baginda Nabi Muhammad. Nah, kenapa? Karena suami-suami mereka tadi muslim juga, meninggal dalam peperangan biasanya, atau tidak ada lagi yang memperhatikan beliau lah istilahnya, untuk kesinambungan kehidupannya. Akhirnya Rasulullah SAW menampung beliau semuanya. Itu adalah hikmah-hikmah. Dan harus kita sadari bahwasanya Rasulullah itu orang yang paling banyak ibadah, orang yang sangat 24 jam kehidupannya untuk dakwah kepada Allah. Kalau dikatakan Rasulullah adalah orang-orang yang termasuk yang tadi syahwatnya tinggi, kapan Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau? Sedangkan Rasulullah
di dalam kisah-kisahnya selalu bersama sahabat, mengajarkan hijrah, berperang, dan tadi ibadah tidak putus-putus. Nah, itu harus kita fahami. Maka tadi perkataan yang tidak layak untuk Rasulullah tentang kehidupan Rasulullah, bahasanya beliau suka mempermainkan wanita dan yang lain-lain adalah sebatas kebohongan dan fitnah yang diinginkan oleh orang-orang kafir untuk meruntuhkan dan untuk menghilangkan rasa ta'zim kaum muslimin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ semoga dari kisah-kisah ini bisa kita ambil pelajaran. Semoga kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah SAW, dan juga orang yang senantiasa membesarkan syiar-syiar Allah dan Rasulnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Berarti untuk bab istri baginda Nabi Muhammad SAW sudah selesai ya. Alhamdulillah. Nanti akan kita lanjutkan ke bab berikutnya apa Ustadz, barangkali di-spill dulu tentang paman dan bibi-bibi Nabi Muhammad ammuhu ya, tentang paman dan bibi baginda Nabi Muhammad SAW akan kita lanjutkan di episode berikutnya, insyaallah pekan depan ya. Kita pindah jam tayang dari hari Senin, sekarang dari Rabu. Ustadz. Baik, mungkin ditutup dengan doa keberkahan Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang mempunyai ta'alluq, mempunyai ikatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mencintai beliau, memuliakan beliau, menepis tuduhan-tuduhan yang tidak baik atas beliau, memuliakan orang-orang yang di samping kanan kiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga jadikan kita orang-orang yang istiqomah untuk menuntut ilmu, untuk memperdalam ilmu agama kita. Hadza wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bisiril Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifini wa liwalidayya amin. Baik sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad, sudah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kita semuanya, sahabat radioku. Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan di episode berikutnya ya. Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada media partner kami, beberapa radioku yang sudah merilai program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar ya yang menyimak program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, jazakumullah ahsanal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.